230 triliun rupiah. Itu biaya untuk bikin satu kapal induk USS Gerald R. Ford, kapal perang termahal yang pernah dibuat manusia. Angka segitu aja udah lebih gede dari seluruh anggaran pertahanan gabungan lebih dari 100 negara. Sekarang, isi dek penerbangannya. Ada 80 pesawat di sana. FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C Lightning II. Artinya, lo baru nambah sekitar 115 triliun lagi, yang diparkir di luar, di atas dek baja tanpa atap apa-apa selain langit. Sekarang cek ramalan cuaca. Ada badai tropis yang makin kuat. Anginnya konsisten 225 km per jam, lagi gerak langsung ke arah lokasi operasi lo di Pasifik Barat. 36 jam lagi sampai. Lo gak bisa kabur. Lo gak bisa masuk pelabuhan tepat waktu. Dan lo jelas gak bisa cuma nutupin pesawat senilai 115 triliun itu pakai terpal terus berharap semua baik-baik aja. Tanggal 20 Maret 1979, skenario kayak gitu bukan cuma hayalan lagi. Kapal induk USS Dwight D. Eisenhower kejebak badai kuat di Laut Tyrrhenian. Terkena hembusan angin 96 km per jam dan ombak setinggi hampir 4 meter selama 13 hari terus-menerus. Operasi penerbangannya, menurut catatan resmi kapal sendiri, secara konsisten dalam bahaya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya angkatan laut paling kuat di dunia ini melindungi pesawat miliaran dolar dari badai yang nggak bisa mereka hindari? Samudra Pasifik Barat adalah kawasan badai paling ganas di bumi. Wilayah ini menghasilkan rata-rata 26 badai tropis tiap musimnya, hampir 2 kali lipat dari Atlantik. Dan beda sama Atlantik yang punya musim badai yang jelas dari Juni sampai November, Pasifik Barat punya catatan topan di setiap bulan sepanjang tahun. Saat ini juga, Angkatan Laut Amerika Serikat punya kelompok tempur kapal induk yang sedang beroperasi di wilayah sana. Bukan cuma sesekali, tapi terus-menerus. Kapan aja dalam siklus tugasnya, ada beberapa kapal induk bertenaga nuklir lagi berlayar di Pasifik dan Samudra Hindia secara bersamaan, di samping penugasan Atlantik, rotasi Mediterania dan operasi di Laut Merah. Setiap kapal induk itu membawa sekitar 70 pesawat. Harga satu pesawatnya start dari 1 triliun 200 miliar buat satu Super Hornet, sampai 2 triliun buat satu F-35C Lightning II. Lo lagi ngelihat aset udara milik Angkatan Laut Amerika Serikat senilai sekitar 100 sampai dengan 140 triliun per kapal. Lalu kalikan itu sama jumlah kapal induk yang aktif yang lagi bertugas. Berarti lo lagi kelola lebih dari 650 triliun perangkat udara. Dan semuanya kena angin laut yang tanpa peringatan bisa berubah jadi tenang jadi badai super besar dalam waktu 2 hari. Ini bukan risiko teori doang. Ini baseline operasional yang harus dihadapi setiap awak kapal sejak hari pertama mereka meninggalkan pelabuhan. Dan sistem yang dibangun buat ngadepin ini jauh lebih canggih daripada yang disadari kebanyakan orang. Seluruh sistem untuk bertahan dari badai ini gak mulai dari dek penerbangan. Sistemnya dimulai di ruangan yang hampir gak banyak dibahas orang, yaitu sebuah kompartemen kecil penuh instrumen di dalam struktur bernama island di kapal induk. Di sana ada tim spesialis yang dikenal sebagai Aerographers Mates, klasifikasi Angkatan Laut AG. Mereka adalah ahli cuaca milik Angkatan Laut sendiri. Mereka dilatih dalam program oseanografi dan meteorologi Angkatan Laut, belajar kurva tekanan udara kayak pilot tempur musuh. Mereka ada di setiap kelompok tempur kapal induk di dalam sebuah armada. Tugas mereka bukan bereaksi sama badai. Tugas mereka lihat badai sebelum badai itu ngeliat lu. Tugas itu baru aja jadi jauh lebih canggih. Desember 2025, USS Abraham Lincoln nyelesain penugasan pertama dalam sejarah pakai pelampung sensor laut komersial SOFAR yang diluncurkan langsung dari dek kapal induk. Sensor terapung itu memantau tinggi ombak, suhu permukaan laut dan tekanan secara real time di wilayah samudra yang minim data, yaitu titik bunta tempat model cuaca konvensional ngasih prediksi terburuknya. Data itu langsung dikirim balik ke Naval Meteorology and Oceanography Command, lalu kemudian masuk ke platform baru namanya Wayfinder, yang otomatis ngasih opsi perubahan rute pas kondisi makin buruk. Ketika seorang aerographers mate menerima peringatan Wayfinder jam 2 malam, seluruh kapal bisa mulai bergerak dalam waktu 15 menit. Tapi teknologi cuma beli waktu. Yang dilakukan awak kapal dengan waktu itu segalanya. Ketika tim AG tandain ada ancaman yang mendekat, 3 hal terjadi bersamaan. Pertama, reposisi. Setiap pesawat di dek terbuka dipindah menjauh dari tepi dek ke tengah dek. Sebuah tempat yang dimana efek guling akibat laut galas paling kecil. Bayangin kayak papan loncat yang panjang. Bagian tengah seperti hampir gak bergerak. Tapi bagian ujungnya bergoncang dan memantul dengan hebat. Kapal induk 333 meter di tengah ombak 9 meter adalah papan jungkat-jungkit yang sangat lambat dan sangat mahal. Memindahkan pesawat ke tengah menghilangkan satu variabel beban di dek penerbangan sebelum badai itu datang. Kedua, pengikatan. Disinilah terjadi rekayasa sangat presisi. Setiap pesawat kapal induk dibangun dengan titik keras penahan beban. Cincin angkar yang diperkuat dan dilas langsung ke rangka pesawat di roda depan dan roda pendaratan utama. Para pelaut berbaju biru jalanin rantai besar dari cincin-cincin itu ke fitting yang tersusun dalam pola grid di dek penerbangan. Setiap rantai beratnya 7 kg dan panjangnya 2,5 meter. Setiap fitting dirancang mampu menahan tarikan vertikal sebesar 7 ton. Itu kira-kira setara dengan gabungan tarikan 10 ekor kuda dewasa yang narik ke satu arah. Dalam operasi normal, satu jet diikat dengan 4-6 rantai. Dalam kondisi badai, jumlah itu naik jadi 12 atau 14 rantai. Dalam cuaca yang sangat parah, bisa lebih tinggi lagi. Polanya sama pentingnya dengan jumlahnya, yaitu rantai dipasang ke arah depan, belakang, kiri, dan kanan secara bersamaan. Bikin jaring angkar 3 dimensi yang nyegah pesawat bergeser ke arah manapun. Ketiga, perlindungan di bawah permukaan. 4 elevator hidrolik pesawat beroperasi terus-menerus, nurunin jet-jet paling mahal ke hangar tertutup di bawah dek penerbangan. Satu pesawat F-35C yang harganya 2 triliun per unit diprioritasin jadi yang pertama. Setiap kanopi kokpit dikunci, setiap panel akses ditutup dan dicek ulang sama sepasang mata kedua. Hangar sepanjang 209 meter itu kemudian menutup rapat di sekeliling mereka, dan ini dibagi jadi 4 zona terisolasi pakai pintu baja geser yang tebal.
Kapal induk itu sendiri lawan badai lewat geometri murni. Lambungnya dirancang biar pusat gaya apung berada lebih tinggi daripada pusat gravitasi. Artinya, semakin jauh kapal itu miring, semakin besar gaya korektif yang dorong dia balik tegak. Mirip kayak samsak berbobot. Lo bisa ninjunya ke samping, tapi fisika bakal balikin dia. Propulsi nuklir bikin kapten bisa pertahanin haluan langsung hadapin angin dengan kecepatan apapun yang dituntut kondisi laut, tanpa batas waktu, tanpa takut kehabisan bahan bakar. Kebebasan gerak itu, kemampuan buat ngarahin haluan ngadepin ombak berjam-jam tanpa mikirin jendela bahan bakar, adalah sesuatu yang nggak bisa disaingin kapal induk bertenaga konvensional manapun di bumi. Bagi Angkatan Laut AS, ini bukan fitur, ini adalah doktrin bertahan hidup. Dan setiap prosedur yang dijelaskan di atas dilakukan oleh tangan manusia, dan tangan-tangan itu milik beberapa orang paling luar biasa yang jarang disorot di militer Amerika Serikat. Rata-rata usia aerographer Smiths adalah 23 tahun. Mereka belajar meteorologi dan pemodelan oceanografi sedalam program Pascasarjana Sipil, terus nerapin pengetahuan itu dari workstation yang secara fisik ikut gerak barang laut yang sedang mereka analisis. Ketika seorang agi tandain badai sebagai ancaman level 1, Airbus merespons, Kapten merespons, lalu seluruh kapal berputar mengikuti penilaian seseorang yang secara statistik bahkan belum masuk usia yang matang. Aircraft Handling Boatswain Smith atau ABH adalah orang-orang yang secara fisik memindahkan jet dan memasang rantai. Sebagian besar umur 19 atau 20 tahun. Suhu dek penerbangan di Teluk Persia bisa lewat 49 derajat Celcius pada saat musim panas. Penugasan di Atlantik Utara menempatkan mereka pada suhu yang berasa jauh di bawah titik beku. Di kedua lingkungan itu, mereka menghandle pesawat seberat 30 ton dengan presisi spasial kayak ahli bedah yang kerja di ruang operasi yang nggak pernah berhenti gerak. Baik AG maupun ABH hampir nggak pernah muncul dalam siaran pers. Yang muncul adalah para laksamana. Yang muncul adalah pesawatnya. Tapi ketika topan mendekat dalam hitungan 48 jam pas jam 3 pagi, keselamatan kapal ada di tangan para pelaut muda ini. Dan mereka tahu itu. Biar paham kenapa setiap langkah dalam sistem ini nggak bisa ditawar, lihat apa yang terjadi pada USS Dwight D. Eisenhower pada 20 Maret 1979 di Laut Tyrrhenian. Kapal induk itu lagi dalam penugasan di Laut Mediterania ketika notifikasi sistem cuaca kuat datang lebih cepat dari perkiraan, yaitu hembusan angin bisa mencapai 96 km per jam dan ombak naik hampir 4 meter. Sebagai perbandingan, operasi penerbangan rutin biasanya diberhentikan saat angin melewati 74 km per jam, dan Eisenhower beroperasi dalam kondisi 30% di atas ambang itu selama 13 hari berturut-turut sampai 2 April 1979. Catatan resmi kapal menggambarkan operasi penerbangan itu sebagai operasi yang terjadi dalam bahaya sepanjang periode waktu tersebut. Pesawat yang bisa dipindahkan ke bawah dek segera dipindahkan, yang nggak bisa dipindahkan diamanin dengan semua fitting pengikat yang tersedia di dek. Kapal induk kemudian mempertahankan kecepatan maju dan haluan melawan angin dengan memanfaatkan propulsi nuklir, karena kapal konvensional dalam kondisi laut kayak gitu juga harus berkelahi dengan keterbatasan bahan bakar di saat yang sama. Nggak ada pesawat yang hilang, nggak ada pelaut yang tewas karena cuaca. Kapal keluar dari situasi itu tetap utuh dan siap tempur. Tapi setelah kejadian itu, Angkatan Laut ngelakuin evaluasi menyeluruh dan hasilnya cukup jujur soal apa yang nyaris berujung bencana. Ada 2 masalah utama yang ditemukan. Beberapa pesawat terlambat dipindahkan sebelum angin makin kencang, dan ada miskomunikasi antara tim cuaca sama orang-orang yang ngendaliin dek penerbangan pas badai lagi puncak-puncaknya. Singkatnya, Eisenhower selamat karena sistemnya bekerja, tapi ia nyaris celaka karena prosedurnya nggak dijalanin sempurna. Angkatan Laut nyatat kedua hal itu dengan serius yang sama, karena jarak antara selamat dan bencana di laut seringkali cuma sesempit satu komunikasi yang kelewat, dan pelajaran itu masih diajarkan dalam pelatihan operasi kapal induk sampai sekarang. Gak ada angkatan laut di dunia yang siap menghadapi badai topan dalam skala seperti ini, dan tepat disinilah letak kelemahan mereka. China punya 3 kapal induk sampai awal 2026, 2 diantaranya, Liaoning dan Shandong, keduanya memakai sistem peluncur pesawat model tanjakan miring di ujung dek. Cara kerjanya, pesawat harus berpacu sendiri dari bawah sampai ujung tanjakan itu agar bisa meluncur, terangkat, dan terbang. Masalahnya, pada saat badai dan angin datang dari arah yang nggak terduga, sistem tanjakan ini nggak bisa disesuaikan sama sekali, posisinya tetap, nggak bisa diubah. Akibatnya pesawat yang diluncurkan harus lebih ringan dari biasanya, jadi bahan bakar dikurangi, senjata juga dikurangi, dan proses pendaratannya pun jauh lebih hati-hati. Itu kondisi hari biasa, apalagi pas badai. Kapal terbaru China, Fujian, sudah memakai sistem katapult mirip dengan kapal induk Amerika Serikat, dan ini sebuah kemajuan besar. Tapi sampai 2026, Fujian belum pernah benar-benar diuji dalam badai besar yang lama banget. Canggih di atas kertas belum tentu terbukti saat lautan lagi marah. Lalu kapal induk Rusia Admiral Kuznetsov masalahnya bahkan mulai jauh sebelum badai datang. Kapal ini habiskan sebagian besar 1 dekade terakhir bolak-balik masuk bengkel perbaikan. Puncaknya 2018, sebuah kren besar di dok perbaikan roboh dan jatuh langsung ke dek penerbangannya, yang menyebabkan kerusakan besar yang butuh tahunan buat diperiksa sepenuhnya. Kapal yang bahkan gak bisa melawat dirinya sendiri pas lagi di pelabuhan, jelas nggak bisa diandalin buat menghadapi angin topan besar di tengah laut. Lalu Perancis dengan kapal induk Charles de Gaulle-nya, sebuah kapal induk bertenaga nuklir yang memang bagus dan mumpuni, tapi cuma satu. Waktu kapal itu masuk perawatan besar dari 2023 sampai 2024, Perancis praktis nggak punya kapal induk yang beroperasi sama sekali. Punya 1 kapal bagus, tapi kalau kapal itu sedang diperbaiki, lo nggak punya apa-apa. Lalu masuk ke Inggris punya 2 kapal induk kelas Queen Elizabeth D yang besar dan modern. Tapi pesawat F-35B mereka mendarat secara vertikal, seperti pendaratan helikopter yang turun perlahan-lahan tanpa mendarat biasa pakai kabel penangkap kayak di kapal induk Amerika Serikat. Dalam kondisi badai dan ombak besar, mendarat dengan cara hover vertikal itu jauh lebih susah dan ruang kesalahannya harus 0. 1 gerakan kapal yang salah, 1 hembusan angin yang nggak terduga, bisa berujung jadi sebuah celaka.
Amerika Serikat punya 11 kapal induk super, semuanya bertenaga nuklir, semuanya pakai sistem katapult dan kabel penangkap pesawat, dan yang paling penting, awaknya sudah terlatih dari prosedur darurat badai terus-menerus, bahkan saat cuaca lagi tenang-tenangnya, biar pas badai beneran datang mereka nggak perlu mikir lagi, karena semua jalan otomatis. Itu yang bikin beda, bukan cuma soal jumlah kapalnya, bukan cuma soal anggaran, tapi soal pengalaman dan sistem yang sudah matang, bertahun-tahun. Jadi inilah jawabannya. Kapal seharga 230 triliun tambah 115 triliun pesawat di atasnya bisa selamat dari badai ganas karena Angkatan Laut Amerika Serikat sudah memutuskan sejak lama bahwa nggak ada badai yang boleh dihadapi dengan cara mendadak. Setiap ahli cuaca yang memantau tekanan angin jam 2 pagi sedang menjalankan prosedur yang dibangun dari 60 tahun pengalaman di dunia nyata. Setiap awak berbaju biru yang mengencangkan rantai di dek yang goyangan itu adalah penjaga fisik terakhir antara pesawat 2 triliun rupiah itu dan dasar lautan. Tahun 1979, Eisenhower bertahan dalam 13 hari di badai yang terjadi terus-menerus di Laut Tyrrhenian dan keluar dari badai dalam keadaan utuh. Tahun 2025, Abraham Lincoln jadi kapal induk pertama yang pernah menggunakan pelampung sensor laut untuk melihat badai selanjutnya lebih awal dari sebelumnya. Teknologi terus maju, prosedur terus diasah, latihan nggak pernah berhenti. Karena di luar sana, jam 3 pagi angin 96 km per jam di atas dek penerbangan yang nggak berhenti bergoyang, satu-satunya yang berdiri di antara ratusan triliun dan kedalaman laut adalah prosedur yang sudah dilatih ribuan kali sebelumnya. Kalau ini jenis konten yang pengen lo lihat lebih banyak, subscribe aja. Lo udah tahu di mana nemuin kami.